welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan ngobrolin tentang KPR rumah di Bekasi. Siapa nih yang orang Bekasi? Boleh komen dong di sini. Kalau aku tepatnya di Kabupaten Bekasi. Ada lagi sih emang kota Bekasi. Nah, aku mau ceritain ke kalian kalau ternyata di Kabupaten Bekasi ini lebih tepatnya habis Babelan tuh masuk ke dalam ya guys ya. Lagi banyak banget perumahan-perumahan yang dibangun. Jadi kalau kalian nyari rumah bisa ke sini. Tapi yang mau aku bicarakan ke kalian adalah seputar apa sih Dit pertimbangan kalau gue mau tinggal di Bekasi? Struggle hidup apa yang akan gue hadapi kalau gue pindah ke Bekasi? Apakah ini semua akan berseperti tinggal di planet lain? Suka dukanya apa? Terusnya gimana biaya hidupnya? Gimana keadaan jalan, administrasi kependudukan? Terusnya tingkat stresnya gimana orang Bekasi? Nah itu yang mau aku bocorin ke kalian hari ini. Supaya kalau kalian yang sedang mencari pertimbangan beli rumah, jadi punya satu sudut pandang baru untuk sekedar mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin datang dan sudah mempersiapkan solusi-solusinya. Yang pertama, kalau kalian pindah dari Jakarta ke Bekasi, otomatis kalian akan mengurus kependudukan. Artinya kalian akan pindah nih di Dukcapilnya dari Jakarta ke Bekasi, dan itu diurus di Cikarang kalau di Kabupaten Bekasi. Kalau di kota Bekasi itu nggak jauh dari Kranji. Jadi Harapan Indah lurus terus, Kranji lurus terus, nanti kalian dapat tuh kantor di Dukcapilnya kota Bekasi. Nah di situ dipertimbangkan apakah kalian sanggup mengurusnya ke situ sejauh itu. Pilih ya kabupaten atau kota Bekasi. Yang kedua, tentang harga cicilan rumah dan harga DP rumah. Di sini harga DP rumahnya itu sih belum terlalu mahal-mahal banget sih guys gitu ya. Nggak sampai ratusan juta, nggak sampai, kira-kira kalian pegang duit 20 sampai 50 juta tuh udah bisa DP gitu. Tetapi memang ukuran rumahnya ya ukuran 60 ya, 60, jadi tanahnya 60. Terus biasa bangunannya yang udah dibangun itu 48 atau 50 gitu. Jadi kamu sesuaikan, dan biasanya itu pun berbeda-beda sih lokasinya. Ada yang udah dibangun tingkat 2, ada yang belum dibangun tingkat 2 kayak gitu. Jadi hal-hal yang harus kamu perhatikan ketika ada developer yang nawarin kamu rumah tuh itu gitu ya. Terus juga apakah bangunannya inden atau enggak gitu. Selanjutnya biaya hidup di Bekasi itu gimana sih Dit? Oke, biaya hidup di Bekasi itu kalau yang aku rasakan sih murah. Pertama dari harga air ya, pumpnya, harga air pump yang biasa aku bayar per bulan. Ini biaya tagihan pump aku cuma 71.500. Biasa pun kalau lagi melonjak banget itu 125-an sih. Itu pun jarang kok, dalam setahun bisa kehitung jari gitu ya. Nah ini adalah biaya pump 1 bulan untuk 10 kubik. Jadi ternyata guys setiap daerah itu memiliki harga satuan kubik berbeda gitu ya untuk tiap pump. Nah kalau di Bekasi ini yang tempat aku tempati gitu ya, ini lumayan murah. Menurut aku sih murah banget, 71.000 untuk 10 kubik kayak gitu. Nah berikutnya soal listrik. Kalau listrik di sini mostly pakai token. Kalau di KPR-nya udah pakai token. Jadi yang terpasang itu 1300 wattnya. Jadi kalau kalian mau nambah ya monggo, silakan diurus sendiri ke PLN-nya. Berikutnya soal jalanan. Nah ini dia nih, jalanan di Bekasi itu tergantung sebenarnya sih ngomong Bekasi mana ya. Kalau aku ngomong ke kalian tuh dari Harapan Indah masuk lagi ke dalam JGC, terusnya masuk lagi ke daerah Babelan, Panji Bono gitu ya. Itu tuh jalanannya rusak guys, mohon maaf lahir batin nih, rusak. Terus kamu agak perlu nih kalau kalian ada yang kerja di pemerintahan, tolong dong dibetulin jalanan di Kabupaten Bekasi ini gitu ya, karena bener-bener gak aman sih kalau aku bilang. Aku pernah jatuh sama suami bahkan naik motor karena jalannya terlalu bebatuan, dan memang kiri kanan kita tuh masih sawah. Jadinya itu yang membuat tanahnya bergerak, jadi miring gitu loh, nggak stabil seperti biasanya. Pun di aspal, kayaknya aspalnya kurang bagus, jadinya nggak tahan lama, nggak ada setahun udah rusak lagi gitu. Jadi kalian harus perhatikan nih, jalanannya kurang bagus, banyak yang bolong kayak gitu. Berikutnya tentang biaya hidup. Kalau biaya hidup sih menurut aku di sini cenderung murah ya guys ya. Kayak sayur mayur, ikan, lauk pauk gitu cenderung murah karena dekat dengan pasar, dan banyak banget memang di sekitar kami ini yang masih bertani atau berkebun ya namanya ya. Pokoknya dia menghasilkan
sayur mayur, kangkung, bayam, sawi, itu banyak banget, daun singkong gitu ya. Jadi harga di sini tuh murah. Bayangin aku bisa beli kangkung tuh 2.000 3 ikat gitu. 3 ikatnya juga udah banyak gitu ya. Dan itu seger-seger gitu. Biasanya langganan aku tuh namanya si Babe, dia lewat pakai beca gitu ya. 2.000 udah banyak banget dibawa, terus aku pun gak habis gitu. Jadi bisa makan 2 kali sama suami gitu. Jadinya gak terlalu mahal sih kalau di daerah Bekasi pedalaman ini ya. Kalau untuk sayur mayur, ikan gitu. Cuman kalau harga-harga yang emang menurut di TV gitu lagi mahal ya tetap aja mahal. Kayak telur lagi naik ya naik, bawang lagi naik ya tetap naik kayak gitu. Tapi so far aku bisa bilang sih lumayan murah. Tempe gitu ya, tahu masih stabil banget sih harganya. Jauh kalau aku cek di aplikasi online yang jual beli barang-barang segar gitu ya, itu jauh lebih murah di sini. Berikutnya, karena ini yang terakhir ya, karena mungkin sedang banyak pembangunan gitu ya, lahan-lahan sawah-sawah itu juga udah mulai digarap untuk berubah jadi perumahan. Jadi mereka lagi gencar-gencarnya cari mangsa buat beli rumah mereka. Jadi kalau kalian berpikir untuk pindah di Bekasi, mungkin harganya lagi bagus nih waktu berita ini diturunkan ya guys ya. Lumayan lagi bagus karena belum setinggi langit gitu ya. Dan kemarin aja aku baru lihat pengumuman akan ada McDonald's di daerah MGC, Mutiara Gading City. Lihat dong, McD udah masuk, sebentar lagi Starbucks masuk, udah deh hype banget deh nih daerah gitu ya. Jadi saran aku, coba pertimbangkan masak-masak dari segi inside kamu, outside kamu juga. Kalau kamu mau beli rumah di Bekasi, lebih tepatnya di pedalaman Bekasi gitu. Sekian cerita dari aku. Kalau kamu setuju dan kalau kamu punya komentar, ngobrol di kolom komentar ya. Kalau boleh like, comment, dan subscribe. Kita ngobrol di video aku berikutnya. Semoga informasi ini berguna buat kamu. Kalau udah beli rumah jangan lupa ngomong-ngomong juga dong, mau tahu cerita kamu kayak gimana. Stay safe everybody, God bless you.